dimakan oleh saudara anaknya dari Bapak Bantiman tersebut adalah makanan yang mengandung racun. Ungkap kasus ini dan mudah-mudahan itu jangan sampai orang lain tuh menjadi korban lagi gitu loh Mas. Keputusan Poppy Rasana kan dia nggak ngomong, cuman gini-gini aja pedes mungkin. Misteri kasus sate beracun yang menewaskan putra seorang pengemudi ojek online berinisial NFP 10 tahun pada Minggu 25 April 2021 akhirnya terkuak. Sebelumnya, seorang perempuan misterius meminta pengemudi ojek online untuk mengirimkan paket berisi sate kepada pria bernama Tommy alias T di daerah Bantul. Namun ternyata sate tersebut mengandung racun potasium sianida. Paket yang semula ditujukan untuk menghabisi Tommy salah sasaran dan malah menewaskan putra dari pengemudi ojol Naba Faiz Prasetya alias NFP. Rupanya, Tommy bukanlah orang sembarangan. Selidik punya selidik, Tommy yang jadi target paket sate dicampur potasium sianida itu ternyata anggota polisi. Tommy adalah anggota kepolisian di bagian Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Yogyakarta. Pangkatnya Aibtu dan sudah menjadi penyidik senior di Reskrim Polresta Yogyakarta. Informasi itu dibenarkan oleh Kasubag Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja kepada tribunjogja.com pada Minggu 2 Mei 2021. Ia menjelaskan T berpangkat Aibtu dan kini masih berstatus sebagai penyidik senior di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Timbul mengatakan ratusan kasus kriminal pernah ditangani. Saat ditanya terkait kasus kriminal paling krusial yang pernah ditangani oleh T, Timbul belum memastikan lebih lanjut. Diketahui, T pernah mendapatkan penghargaan dari Polda DIY pada tahun 2017 silam sebagai penyidik terbaik. Timbul pun membenarkan adanya informasi tersebut dan menegaskan bahwa T memang penyidik senior dengan kinerja yang baik. Namun demikian, Timbul belum memastikan sudah berapa lama T bertugas sebagai penyidik di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Menurut Timbul, selama mengabdi di jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta, T dikenal ramah dan baik kepada siapapun. Ia cukup terkejut lantaran ada seseorang yang mengirim paket sate beracun ke rumahnya yang pada akhirnya justru salah sasaran dan menelan korban bocah berusia 10 tahun bernama Naba Faiz Prasetya warga Bangunharjo, Sewon, Bantul. Perempuan misterius yang mengirimkan sate berisi racun sudah ditemukan dan telah ditangkap pihak kepolisian. Namun, Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi enggan memberikan keterangan secara gamblang. Menurut dia, wanita misterius yang diamankan pihaknya itu sesuai dengan ciri-ciri dari keterangan yang disampaikan oleh saksi. Ia pun enggan menyebutkan di mana perempuan misterius itu diamankan. Kendati demikian, ia memastikan identitas perempuan tersebut sudah dikantongi. Pihaknya pun akan segera menyelenggarakan konferensi pers terkait kasus sate beracun tersebut. Paket sate takjil yang dimakan anak pengendara ojek online di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta itu sudah dipastikan mengandung racun. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY mengungkap ada kandungan potasium sianida dalam paket takjil itu. Ahli forensik Universitas Gadjah Mada, Lipur Rianti Ningtyas mengatakan potasium sianida merupakan jenis racun yang bisa dibeli secara bebas. Zat ini biasanya digunakan untuk racun tikus. Jika masuk ke dalam tubuh, racun itu akan mencegah sel menggunakan oksigen. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh akan mati. Dalam jumlah besar, potasium sianida akan membuat orang yang mengonsumsinya turun denyut nadinya hingga hilang kesadaran. Menurut teori, sianida memiliki bau seperti kacang almond, tidak berwarna dan pahit. Kriminolog Universitas Gadjah Mada, Suprapto, menyimpulkan pengiriman paket sate maut yang menewaskan bocah berinisial NFP warga Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul pada Minggu 25 April 2021 lalu murni upaya pembunuhan berencana. Apalagi, sasaran yang dituju oleh pelaku adalah penyidik senior di Satreskrim Polresta Yogyakarta.
Menurutnya, jika melihat dari kronologi yang ramai diberitakan oleh media selama ini, Suprapto menilai pelaku yang hendak meracuni korbannya itu sangat berhati-hati. Analisisnya berkata, perempuan tak dikenal yang meminta kepada Bandiman, seorang pengemudi ojek online yang anaknya kini menjadi korban salah sasaran paket sate maut itu, berusaha menghilangkan jejak dengan cara meminta Bandiman mengantarkan paket sate dengan cara offline. Ia menambahkan, keputusan penerima paket berinisial T untuk menolak pemberian paket sate misterius tersebut juga sangat tepat. Terbukti bahwa T, yang kini diketahui sebagai penyidik di jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta, sedang diincar oleh pelaku. Dalam hal ini, menurutnya, polisi dapat menyelidiki apakah ada seseorang yang diduga pelaku dan memiliki kekuatan ekonomi yang berpengaruh, ataupun seseorang yang memiliki pengaruh terhadap publik yang merasa terancam karena terjerat kasus tertentu, sehingga ingin menghabisi penyidik berinisial T tersebut. Di sisi lain, Bandiman mengaku masih syok dan terpukul anaknya meninggal setelah diduga keracunan makanan orderan atau pesanan offline yang dia bawa. Bandiman pun mengaku menyesal telah menerima orderan offline tersebut. Dirinya berharap kejadian tragis yang dialami menjadi pelajaran bagi pengemudi ojek online lainnya. Bandiman mengatakan menerima pesanan secara offline sejatinya dilarang oleh perusahaan tempatnya bekerja. Namun dia tak enak hati untuk menolak permintaan tersebut. Apalagi ia mengaku saat itu sedang sepi orderan. Mantan pegawai tambang itu juga menjelaskan pandemi COVID-19 telah membuat penghasilannya menurun drastis dari Rp300.000 menjadi Rp100.000. Saat ini, Bandiman mengaku belum siap untuk kembali bekerja. Dirinya ingin menata hati seusai kejadian memilukan itu. Perempuan misterius yang mengirimkan paket sate beracun kini telah terungkap. Selidik punya selidik. Target pembunuhan ternyata bukan bocah anak dari pengemudi ojek online, namun seorang penyidik polisi senior lah yang menjadi sasarannya. Lalu, benarkah kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan ada kasus lebih besar di baliknya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.